Bicara soal UMP setiap tahunnya, ini seperti bicara soal telur dulu atau ayam dulu. Karena kita bicara berkaitan dengan sebenarnya tiga, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan juga buruh. Atau sebenarnya bisa dikatakan masyarakat. Di mana tadi kita sudah baca informasinya, semuanya rata-rata menaikkan 6,5% begitu ya. Betul. Sudah ada 35 provinsi yang mengumumkan kenaikan 6,5%, termasuk salah satunya Jakarta. Mungkin Mas Suhendra dulu mewakili editorial CNBC Indonesia. Apakah memang angka ini sudah dilihat tepat begitu? Ya, terima kasih Dina. Jadi memang ini menarik. Jadi saya mau menyampaikan bahwa ini sebenarnya semacam fase di mana Pak Prabowo lolos dari lubang jarum ketika pasca putusan MK ya soal masalah beberapa cipta kerja itu kan dianulir kan, termasuk soal upah ini gitu. Nah, dengan adanya Pak Prabowo langsung mengumumkan UMP ini, itu memberikan kepastian bahwa ya UMP tahun depan ada kenaikan dengan angka 6,5%. Memang dalam perkembangannya setelah pengumuman itu, ya memang pengusaha ada sebagian yang memang tidak sepakat gitu. Tapi yang menariknya buruh untuk tahun ini relatif lebih jinak gitu. Karena sebelum ada pengumuman dari Pak Prabowo itu, Pak Prabowo bertemu dulu dengan Presiden KSPI kan. Yeah. Setelah ada pertemuan itu akhirnya lebih cair dan buruh lebih menerima gitu. Dari usulan mereka yang sebelumnya ada yang sampai 10%, ada yang sampai 20% bahkan gitu. Dan ini sebenarnya relatif sudah win-win lah gitu. Mungkin kalau kalangan pengusaha sebagian ada yang memang menolak, tapi pun ya ada beberapa segelintir sih memang. Tapi sebagian sih ada yang menerima gitu sih. Tidak seproblematik tahun-tahun sebelumnya. Iya, jadi apalagi dengan adanya Permenaker yang terbaru sekarang itu kan relatif, saya mungkin melihatnya istilahnya dengan istilah UMP demokrasi terpimpin. Jadi dari mulai angka UMP-nya itu sudah ada angkanya 6,5%. Iya, dan UMK-nya pun 6,5%. Sebelumnya belum pernah ada dalam peraturan sebelumnya langsung disebutkan angka gitu. Jadi walaupun bahkan ada beberapa peraturan sebelumnya seperti PP 36 atau PP 51 itu menyebutkan angka, tapi ada beberapa provinsi yang akhirnya di luar dari angka yang ditetapkan sama pemerintah pusat. Nah ini menarik, semua hampir sekarang satu komando. Satu suara itu begitu menarik ya. Satu suara itu. Iya, karena ya kalau kita fair-fairan begitu kan ada UMP yang katakan di Jakarta 5 juta, tapi di Jawa Tengah masih 2, sekian juta, tapi kenaikannya sama-sama 6,5%. Ini nantinya seperti apa? Tapi sebenarnya yang lebih menarik lagi untuk kita bahas tadi kan perspektifnya sudah secara makro begitu ya, bagaimana sih akhirnya kenaikan ini dengan segala bentuk komunikasi dari pemerintah pusat. Yang mungkin aku mau tanyakan ke Bang Leon, kan bisa dikatakan 2025 ini juga tantangannya cukup banyak ya. Benar. Katanya nanti ada PPN naik meskipun memang untuk hanya barang mewah, tapi tetap aja begitu. Inflasi juga akan tetap naik. Kemudian kita tahulah iuran-iuran yang selama tahun 2024 disebut-sebut begitu ya akan diterapkan di tahun 2025. Nah, apakah memang kenaikan 6,5% ini akan memberatkan pengusaha juga yang sebenarnya ujung-ujungnya adalah yang dikhawatirkan adalah apalagi kalau bukan PHK? Kalau dari beberapa pengusaha yang pernah kita tanya, memang memberatkan. Sisi lain karena memang dari data yang sebelumnya disampaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, itu ada hampir 60 ribuan lebih itu PHK dari Januari sampai Oktober. Tetapi pengusaha sendiri sudah mengeluhkan utilisasi dari produksi mesinnya saja sudah turun. Karena apa? Karena sebenarnya orderan dari luar yang sudah mulai turun. Nah, ini memang bagi sisi pengusaha memberatkan bagi mereka. Bahkan kemarin ada beberapa pengusaha ya kalau seandainya tetap ini ya sudah diketok ya. Kalau tetap dinaikkan ya paling nanti akan ada pengurangan jam kerja. Mungkin nextnya ada pengurangan hari kerja. Ya ujung-ujungnya nanti juga akan dirumahkan gitu. Memang dari segi pengusaha itu ya ada beberapa yang mengatakan ini lumayan memberatkan, apalagi beberapa sektor padat karya seperti tekstil yang kemarin, alas kaki. Nah, itu padat karya. Yes, padat karya ini banyak yang kayaknya sudah nafasnya udah tinggal sedikit gitu kan. Belum naik aja UMP mereka udah banyak yang tutup. Banyak yang ditutup. Nah ini bagi dari sisi pengusaha sih memang agak sedikit memberatkan bagi mereka. Bahkan yang ada insight terbaru khusus di Jakarta, walaupun kemarin sudah ketok palu UMP-nya sekian, tapi untuk sektoralnya itu masih alot antara pengusaha sama buruh.
pengusaha hanya mengusulkan 5, tapi buruh mengusulkan 13 yang harus ada. Kan UMSP itu kan harus di atas UMP ya. Tapi ini kan tentu lebih mahal. Mungkin Mas Wendra bisa tahu bahwa ini akan makin bikin beban banyak. Bahkan data dari Kemenaker kemarin itu menyebutkan 22% kontributor dari PHK Januari Oktober itu banyak kan di Jakarta. Oke, ini menarik ya. Sebenarnya salah satunya juga fenomenanya kalau kita perhatikan akhirnya beberapa pabrik pindah provinsi untuk mengejar UMP yang lebih rendah. Istilahnya gitu. Itu kan terjadi juga di tahun 2023 dan 2024. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelum melanjutkan diskusi kita juga akan baca dulu nih komentar-komentar dari para buruh juga mungkin kali ya. Karena kita semua adalah buruh. Kita lihat komentar Instagram CNBC Indonesia dari postingan yang berkaitan dengan rencana kenaikan UMP atau diketok palunya keputusan kenaikan UMP. Dari @Iqbal Mulu, komentarnya adalah hanya berlaku di berita saja, realitanya tidak. Oke. Banyak juga yang mengeluhkan begitu ya, keputusannya demikian, tapi realisasinya seperti apa sih gitu. Kita lihat ke komentar yang kedua, @Muhammad Fida. Belum pajak BPJS Tapera ya guys ya. Tuh, ini maksudnya ya tadi yang kita bahas begitu. Bahwa sebenarnya iurannya juga sudah sangat banyak. Apakah UMP 6,5% ini cukup untuk masyarakat membayar iuran-iuran ini? Kita lihat lagi komentar selanjutnya @Nandi Santosa, kalau UMP naik apakah harga barang-barang juga naik? Selanjutnya @Mudi_Meng, belum naik aja jam lembur sudah mau dihilangkan. Oh ya benar juga ya. Itu yang disebut. Ini langsung. Oke, baik, itu tadi ya beberapa komentar dari netizen yang memang sebenarnya mencerminkan begitu concern dari karyawan begitu ya. Mungkin kita mulai dari ada yang bilang tadi ya ini berita doang berarti dalam artian ya keputusan di pusat doang begitu. Realisasinya seperti apa? Pendapatnya bagaimana Mas Hendra? Ya, jadi kalau kita mengacu dari peraturan yang sudah ada sebelumnya, UMP memang akan berlaku efektif 1 Januari setiap tahun kan. Untuk tahun depan berlaku 2025. Tapi ada ruang kan bagi pengusaha yang keberatan untuk melakukan penundaan kan gitu. Ada ruang sebenarnya sih. Jadi itulah mungkin yang selama ini terjadi juga, mungkin kaum buruh yang sudah mengalami pernah ada penundaan atau ada pencicilan UMP gitu, kenaikan UMP itu juga terjadi juga sih. Gitu sih. Oke, sedikit mungkin ya. Apakah tadi kan kita bicara soal sebutannya kalau tidak salah eksodus. Jadi pabrik-pabrik akhirnya memindahkan lokasinya di provinsi yang dengan UMP yang tinggi ke provinsi yang lebih rendah. Itu kan kalau terjadi secara lokal, artian di dalam Indonesia. Apakah kita juga harus khawatir bahwa dengan kenaikan UMP yang sebenarnya tergolong cukup tinggi ini membuat akhirnya banyak investasi dari luar juga kabur, mengingat UMP kita juga cukup tinggi di kawasan kita, yaitu di Asia Tenggara. Mungkin Mas Wendra dulu. Jadi memang kalau dalam konteks itu lebih ke lihat dari sektornya ya. Jadi lebih terjadi di sektor padat karya, terutama di alas kaki dan tekstil. Karena memang untuk di Jabodetabek secara untuk upahnya memang sudah tidak ekonomis lah buat mereka untuk membangun atau memproduksi sesuatu di Jabodetabek, gitu, terutama di Jakarta gitu. Karena seperti di Pulau Gadung aja, itu banyak pabrik-pabrik yang sudah memang pindah juga kan ke luar Jakarta kan. Jadi mungkin Jakarta itu nanti akan lebih fokus ke industri-industri berat yang memang teknologi tinggi dan padat modal sih gitu. Nanti yang industri-industri padat karyanya yang ibaratnya lebih banyak menyerap tenaga kerja akan beralih ke daerah yang upahnya rendah gitu, seperti Jawa Tengah atau mungkin di Jawa Timur gitu kan. Ya, kalau menurut Bang Leon gimana? Fair nggak sih sebenarnya kalau eksodus ini? Kan kalau dari pengusaha fair dong. Karena kan pasti kan pengusaha mau profit, yaitu operasional. Apalagi kalau kita bicara soal padat karya, pasti paling besar adalah gaji karyawan atau gaji pegawai begitu. Akhirnya keputusan yang diambil adalah eksodus pabrik yang di provinsi asal ditutup lalu dipindah di provinsi selanjutnya yang UMP-nya lebih rendah. Apakah itu fair dan apakah ini dalam artian ideal begitu untuk negara kita? Kalau eksodus ke Jawa Tengah itu sih fair ya, karena tadi Mas Wendra sudah ngomong dari 5 juta tiba-tiba jadi 2 juta, itu kan ada gap 3 juta yang bisa di-save. Dan memang banyak pabrik-pabrik bahkan yang cuma pindah sedikit aja nih lokasinya Mas Wendra. Saya pernah nanya tuh ada pabrik asal dari Korea kalau tidak salah, itu berpindah hanya dari Cirebon pindah ke Jawa Tengah. Yang seberang-seberangan gitu dong perbatasan, tapi harganya lebih murah untuk UMP-nya. Nah ini masuk akal bagi mereka. Tapi di sisi lain juga mungkin betul apa yang dikatakan Mas Wendra bahwa
banyak perusahaan yang mungkin investasinya tidak akan berlanjut di sini dan mungkin saja bisa saja ke Vietnam. Apalagi baru saja kan Vietnam ada relaksasi PPN yang di 8% dan segala macam. Sehingga ditambah Vietnam ini kan ya cenderung, kemarin juga sempat ketemu dengan beberapa orang utusan Vietnam itu, ya mereka cenderung karena sosialis ya, jadi semua ya udah diatur negara, insentifnya segitu dan jelas dan nyata. Nah itu mungkin bisa diantisipasi oleh pemerintah kalau seandainya mereka nih yang calon-calon investor harus diberi yang lebih baik lagi nih kemudahan-kemudahan yang ada nih. Ditambah kalau seandainya untuk menahan mereka tidak eksodus ke luar negeri. Nah mungkin di KEK atau di kawasan KITE ya Mas Wendra yang untuk tujuan ekspor itu fasilitasnya mungkin ditambahkan lagi untuk biar mereka nggak eksodus keluar negara. Oke, ini barusan saya baru membaca sebuah informasi bahwa pemerintah menyiapkan bantuan untuk perusahaan yang tidak mampu bayar UMP. Meskipun memang masih digodok begitu ya formulanya bagaimana, tapi tujuannya adalah yaitu tadi untuk mengurangi PHK. Sebenarnya tuh jadi gimana? Jadi agak membingungkan, jadi UMP dinaikin, tapi pemerintah memberikan bantuan bagi perusahaan yang tidak sanggup dalam tanda kutip untuk menaikkan UMP-nya. Kayak ini tuh dua kebijakan yang berseberangan begitu. Kalau menurut Mas Hendra bagaimana? Jadi memang dari wacana yang beredar itu dari kalangan pengusaha terutama Apindo itu menyampaikan ide bahwa ada seruan agar ada insentif lah untuk sektor untuk terutama padat karya ya, agar dapat insentif lah atau semacam keringanan bagi mereka yang memang tidak sanggup bayar kenaikan UMP itu sih. Gitu sih. Jadi ini masih digodok. Dan nanti kita lihat saja nanti seperti apa tahun depan. Gitu. Ya, solusinya seperti apa gitu ya. Oke, di tahun 2024 terutama di semester terakhir narasi atau fenomena yang terjadi adalah daya beli masyarakat yang terus tertekan. Apakah menurut Bang Leon dengan kenaikan UMP ini justru apa yang akan terjadi? Apakah akan berkontribusi positif atau negatif dengan daya beli masyarakat? Kalau belajar dari Abenomics atau Presiden Brasil, itu bisa saja terjadi. Dengan kenaikan UMP tentu ini akan menaikkan daya beli buruh. Tentu kan karena selama ini misalnya apalagi di 2021 kan 0% ya kenaikan UMP. Ini sudah tertahan lama. Sehingga nanti begitu ini sudah naik UMP-nya, ini tentu akan menggerakkan daya beli yang selama ini mantap ya makan tabungan. Nah mungkin dengan 6,5% ini dengan adanya kenaikan ini bisa menggenjot daya beli mereka untuk apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Kita kalau ngitung dari inflasinya sekarang berapa, dengan 6,5% ya masih moderat lah untuk bisa menggenjot daya beli buruh. Harapannya demikian. Iya, harapannya demikian. Oke, baik. Ada satu pertanyaan lagi nih. Apakah Mas Suhendra, Bang Leon dan juga saya ini akan disesuaikan juga gajinya naik 6,5%. Oke, tidak usah dijawab karena durasinya sudah habis ternyata. Bercanda ya. Semoga ya. Semoga ya, harus ya. Oke, baik. Terima kasih.